Hai anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke materi persebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Setelah kita mempelajari tingkat keanekaragaman hayati di mana 3 tingkatan, yang pertama tingkat gen, spesies, dan ekosistem, kita selanjutnya mempelajari persebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Alfred Russel Wallace sendiri membagi 6 kategori wilayah persebaran keanekaragaman di permukaan bumi. Untuk mempermudah mengingatnya, ingat saja Echinenopause, di mana yang pertama ada zona Ethiopia. Negaranya yaitu Afrika bagian selatan, Gunung Sahara, Madagaskar, Semenanjung Arabia. Hewannya ada singa, unta, kemudian ada cheetah, selanjutnya ada ostrich atau burung unta, selanjutnya ada jerapah, selanjutnya ada zebra, kemudian kuda Nil, terus babon, dan yang terakhir simpanse serta gorila. Yang kedua ada zona Nearktik, di mana negaranya Amerika Utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Faunanya ada burung biru atau bluebird, kalkun, terus ada muskok, selanjutnya ada tupai tanah, kemudian burung pelatuk, salamander. Yang ketiga ada zona neotropik, di mana negaranya Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Faunanya alpaka. Yang kedua ada kukang. Selanjutnya ada armadillo. Selanjutnya pemakan semut. Kelelawar penghisap darah. Keempat ada zona oriental, di mana yang termasuk yaitu Indonesia. Hewannya yaitu atau faunanya komodo, harimau, babi rusa, selanjutnya ada anoa dari Sulawesi, selanjutnya ada bekantan dari Kalimantan, selanjutnya ada orangutan yaitu dari Tapanuli Selatan, juga ada orangutan Tapanuli. Yang terakhir ada zona Palearktik, di mana negaranya Asia Utara dan Eropa. Hewannya ada bison. Selanjutnya ada menjagan kutub. Yang ketiga ada rusa kutub. Yang keempat ada penguin. Yang kelima ada panda. Yang keenam ada paus bertanduk. Yang ketujuh ada polar bear atau beruang kutub. Yang keenam ada zona Australasia. Negaranya ada Australia, Papua, Selandia Baru. Hewannya itu kanguru dan kanguru pohon, kanguru kecil atau wallaby, kasuari, kiwi bird. Selanjutnya ada koala. Kemudian ada landak irian. Kemudian cenderawasih khas Papua. Yang selanjutnya ada tuatara. Yang terakhir yaitu Tasmanian devil. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Di mana faktor yang pertama, faktor geografi, di mana kondisi lingkungan yang berbeda menyebabkan suatu organisme yang asalnya sama akan beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Yang contohnya yaitu isolasi geografis terjadi pada spesies tupai yang terjadi di daerah Grand Canyon, Arizona. Kemudian ada faktor reproduksi, di mana menyebabkan tidak terjadinya perkawinan atau interspesies. Misalnya faktor prezigotik, di mana faktor prezigotik ini hambatan saat dan sebelum perkawinan atau fertilisasi, misalnya akibat wilayah yang berbeda. Yang kedua ada faktor postzigotik, hambatan yang terjadi setelah fertilisasi atau saat perkembangan dewasa. Yang ketiga ada faktor endemisme, suatu organisme endemik menjadi semakin khas dan endemik serta semakin berbeda jauh dengan organisme asalnya. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu di lembar kerja peserta yang telah Ibu bagikan di link WhatsApp grup. Jangan lupa untuk belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.